Halo teman-teman, salam sehat bugar. Saya selalu yakin dan selalu berdoa teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun. Baik itu rezekinya, baik itu tingkat kebahagiaannya, baik itu pemikiran teman-teman yang selalu positif untuk selalu kepingin sehat, sehat, dan sehat. Oke, baik untuk kesempatan hari ini saya akan menuruti request dari sebagian besar teman-teman saya, yaitu cara terbaik untuk turun berat badan. Setuju teman-teman? Oke. Are you ready? Baik, cara turun berat badan itu banyak sekali ya. Bahkan teman-teman kalau searching di Google juga caranya akan sangat berbeda-beda. Tetapi dari lingkup atau garis yang sama tentunya. Kalau saya sendiri nanti fokusnya akan lebih ke olahraga dan aktivitas fisik. Tetapi saya coba kepingin memberikan wawasan kepada teman-teman secara umum dulu. Karena turun berat badan itu, apapun yang berhubungan dengan berat badan atau turun berat badan, itu yang intinya adalah dari apa yang kita makan. Intinya adalah dari makanan. Tetapi walaupun kegiatan, aktivitas fisik, olahraga itu juga mendukung. Sekarang akan saya bahas secara umum dulu. Yang pertama, apabila teman-teman kepingin turun berat badan dengan cara yang sehat dan efektif, yang pertama kali teman-teman lakukan adalah teman-teman jangan sampai ya ada satu makanan yang teman-teman hindari atau benci. Jadi bahasa saya adalah tidak ada makanan yang dihindari. Jadi jangan ada makanan yang teman-teman hindari. Kenapa seperti itu? Itu yang pertama. Kenapa seperti itu? Karena pada waktu semakin kita menghindari satu jenis makanan itu, kita akan semakin rasa kepingin kita untuk melahap atau mencoba makanan itu akan semakin tinggi. Makanya buang dalam pikiran teman-teman, tidak ada makanan yang dihindari ya. Tetapi dengan satu catatan, teman-teman nanti selanjutnya akan memilih 80-90% makanan-makanan yang sehat ya, walaupun nanti sisanya itu adalah mungkin makanan yang tidak sehat, tetapi jangan dihindari. Tidak apa-apa, lakukan saja tetapi dalam porsi yang benar. Oke, sekarang yang kedua. Yang kedua, tidak lain tidak bukan teman-teman harus selalu rutin melakukan olahraga. Olahraganya apa? Nanti akan kita bahas di video yang tersendiri, jadi olahraga untuk turun berat badan. Yang kedua adalah lakukan olahraga. Yang ketiga, teman-teman perlu pilih-pilih karbohidrat. Jadi pada waktu teman-teman makan, ya ini pembahasan yang ketiga ya, teman-teman pada waktu makan, pilih-pilihlah karbohidrat. Pilih yang bagaimana? Pilih karbohidrat yang mengandung banyak serat. Oh, memang ada karbohidrat yang tidak banyak serat, ada. Yang karbohidratnya banyak serat juga ada. Baik, contohnya karbohidrat yang banyak serat itu berasal dari umbi-umbian, misalnya umbi jalar, ya, ketela pohon, ataupun singkong, ya, terus kentang dan lain sebagainya. Ya, itu adalah karbohidrat yang banyak mengandung serat. Yang tidak banyak mengandung serat apa? Yang tinggi kalori misalnya, atau yang banyak makanan olahan yang berasal dari tepung, misalnya roti putih ya, terus kue-kue dan sebagainya. Jadi roti putih itu artinya roti yang bukan gandum ya, roti dari tepung. Itu juga saya kira seratnya juga kurang, tidak terlalu banyak. Jadi pilih makanan yang karbohidratnya banyak ya, yang karbohidratnya banyak serat. Oke, itu yang ketiga. Sekarang yang keempat. Apa yang keempat ya? Buat rencana makanan untuk besok, teman-teman. Jadi cara yang keempat adalah teman-teman coba membuat rencana makanan untuk besok. Waduh, besok saya mau makan apa ya? Jadi kenapa besok? Karena kalau kita ngomong makanannya itu sekarang, pada waktu kita makanannya itu besok, yang pertama, teman-teman akan mempunyai banyak waktu untuk mikir. Karena teman-teman lagi program, pasti mikirnya yang bagus-bagus ya. Banyak waktu untuk memikirkan itu. Yang kedua, teman-teman punya waktu untuk mempersiapkan makanan itu. Teman-teman bisa mikir, waduh nanti aku akan pergi ke pasar, wah aku nanti akan pergi ke Blijo, misalnya gitu. Atau teman-teman, aku nanti akan pergi ke supermarket, pilih makanan-makanan ini untuk besok gitu ya. Jadi pilih makanan besok itu sekarang. Pilih makanan lusa itu besok. Jadi ada jeda waktu. Itu tips yang keempat. Sekarang tip yang kelima. Tip yang kelima, perbanyak nabati teman-teman ya.
Artinya nabati itu bukan hewani ya. Apa itu nabati? Yaitu sumber-sumber makanan yang berasal dari sayur-sayuran, tidak berasal dari makhluk hidup. Itu namanya nabati. Jadi kenapa pilih nabati? Kalau teman-teman pengen tahu ya, atau ini kita sharing saja, ternyata nabati ini adalah dasar dari semua bentuk diet dan dasar dari bentuk-bentuk hidup sehat. Makanya banyak-banyak program atau banyak mungkin sebagian orang dari yang kita tahu di luar sana ya, banyak yang melakukan beberapa hal seperti misalnya vegetarian, misalnya paleo, misalnya vegan ya. Itu adalah mereka memilih makanan hanya makanan dari tumbuhan atau makanan yang nabati. Karena nabati itu memang sehat, teman-teman ya. Itu adalah tips yang kelima. Sekarang tips yang keenam. Apa tips yang keenam? Bijak memilih kalori. Artinya gini, teman-teman pagi dibuatkan kopi sama istri misalnya. Oke, masukkan dalam mindset bahwa pagi saya sudah minum kopi manis. Pada waktu siang nanti teman-teman ditawari teman-teman untuk makan kopi manis lagi, bilang, waduh, pagi tadi saya sudah minum kopi manis. Sekarang teh pahit saja. Nah, jadi teman-teman dari situ teman-teman sudah bijak memilih kalori. Walaupun kita tidak benar-benar tidak makan kalori, tidak, karena kita juga masih butuh kalori, kita masih butuh makanan manis. Itu yang keenam. Sekarang tips yang ketujuh. Apa itu tips yang ketujuh? Ini sepele ya, tetapi mudah-mudahan ini menjadi bahan buat kita nanti sharing dan mengembangkan lagi ya. Jadi yang ketujuh agak unik. Jadi yang ketujuh itu bagaimana kita mengendalikan rasa lapar. Jadi teman-teman bahasanya adalah kendalikan rasa lapar. Kenapa kita kendalikan rasa lapar? Jadi jangan melulu kita pada waktu lapar kita langsung makan. Pada lapar kita makan. Ternyata pada waktu kita makan dengan porsi yang sedikit ya, tubuh kita mempunyai hormon. Namanya hormon lapar ya. Hormon lapar itu akan melepas. Pada waktu kita sering makan dengan porsi yang banyak, hormon lapar kita bertambah. Nah, jadi dapat kita simpulkan pada waktu kita sering makanan dengan porsi makan yang sedikit ya, lama-lama kita akan jarang merasa lapar. Karena kita sudah terbiasa dengan porsi yang sedikit. Jadi tubuh kita itu sudah beradaptasi dengan porsi makan kita. Makanya kita akan jarang lapar ya. Dan hormon lapar itu akan menyesuaikan. Pada waktu teman-teman sering makan kalori, sering makan banyak, kita juga akan sering lapar. Pada ketika makan dengan porsi yang pas, ya lebih ke mungkin sedikit tetapi pas ya, itu rasa lapar kita juga akan jarang. Itu adalah tips yang ketujuh. Sekarang tips yang kedelapan, atau ini mungkin tips yang terakhir di dalam video ini ya. Nanti selanjutnya teman-teman bisa mengembangkan sendiri. Tips yang kedelapan adalah fokus pada gaya hidup, bukan fokus pada timbangan. Oke, sekali lagi saya ulangi, fokusnya adalah dengan gaya hidup kita, bukan dengan timbangan. Karena apa teman-teman? Timbangan itu juga dua mata koin ya, kadang-kadang juga positif kita tetapi banyak negatifnya. Karena pada waktu kita sering melihat timbangan, berat badan itu akan kita lihat tuh, berat badan kita kok tetap aja segini karena seringnya nimbang ya. Itu malah akan menurunkan semangat teman-teman untuk terus berusaha untuk melakukan gaya hidup sehat. Jadi sekali lagi saya sampaikan bahwa fokusnya pada gaya hidup, bukan pada timbangan. Oke teman-teman, itu adalah 1-8 cara terbaik untuk menurunkan berat badan. Bagaimana teman-teman yang sudah merequest cara turun berat badan ya? Mudah-mudahan ini bisa menjadi referensi dan menjadi bahan untuk kita sharing ke depan. Mungkin itu saja dari saya untuk video ini. Kita lanjutkan untuk tips-tips turun berat badan yang lain ya, lebih mendalam dan lebih mendalam lagi. Makanya terus ikuti channel kami yaitu AAP Project dan jangan sampai lewat. Caranya gimana? Dengan subscribe dan bunyikan tanda lonceng atau pencet tanda lonceng. Nanti teman-teman akan selalu mengikuti tips-tips dari kami yang banyak sekali nantinya. Oke teman-teman, selalu berpikiran positif dan salam sehat bugar.